bayarnya belum genap. Itu bertahun, misalnya tahun ini hutang 5 baru bayar 3, terus tahun depannya lagi hutang lagi dan tidak lunas lagi. Akhirnya ketika sadar dikasih kesempatan Allah untuk membayarnya, yang tidak kita bisa hitung itu apakah bisa kita niatkan di puasa sunnah Senin Kemis. Nah, padahal Senin Kemis itu kita niatnya sunnah. Apakah itu sudah bisa mewakili membayar yang wajib? Padahal jelas itu niatnya beda ya Pak Ustaz. Kalau menurut saya, izin koreksi Pak kalau salah. Jadi itu yang terjadi saat ini. Banyak sekali teman-teman saya selalu bilang, iya Bu Eni, kan kita udah puasa Senin Kemis gitu. Itu kan sama aja puasa, anggap aja sudah bayar hutang. Ya. Terus karena saya miskin ilmu, saya tidak berani berdebat. Jadi saya pikir hanya Allah yang bisa menetapkan diterima atau tidaknya. Itu satu lagi Pak Ustaz. Kita sebagai orang tua, ada nggak sih tips atau cara yang mengingatkan anak-anak sekarang itu untuk membayar hutang puasa? Karena sangat meremehkan. Karena balik lagi seperti saya, masa itu juga nanti aja, masih ada waktu. Sementara kita sebagai orang tua yang sudah melewati masa itu, tahu bahwa umur kita tidak ada bisa menjamin sampai bulan depan atau nanti sore, atau bahkan 2 jam ke depan kita tidak tahu. Itu aja sih Pak Ustaz. Mohon maaf bila ada tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu itu kita wajib menghormati, kita wajib ngeladeni, kita wajib dan seterusnya. Tamu itu wajib. Jadi kalau gini Bu, dalam Islam itu kalau seseorang didatangi tamu, dia punya 2 hak. Kalau orangnya nggak bikin janji ya. Hak pertama dia tolak tamu itu dengan cara nggak usah diterima. Itu hak yang punya rumah. Kalau nggak bikin janji loh ya. Tapi kalau dia menerima, maka berarti dia harus menghormati tamu itu. Nah, menghormati tamu itu kewajiban dalam Islam. Sehingga karenanya kita juga ada kewajiban untuk hormat bulan Ramadan dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalamnya. Ketika kewajiban itu tidak tertunaikan, dianggap kita punya hutang yang harus kita bayar di hari yang lain. Nah, karena itu ketentuan dalam agama sih. Nah, sebenarnya istilah Ramadan seperti tamu itu istilah orang-orang kita. Jadi bukan dari Nabi, bukan dari Allah. Cuman Nabi itu memperlakukan seperti seolah-olah seperti tamu yang datang gitu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu seperti tamu, enggak. Cuman seolah-olah seperti menerima tamu. Dan kalaupun kita analogikan seperti tamu, ya kewajiban kita sebagai tuan rumah itu untuk menghormati tamu, ngeladeni tamu dan seterusnya itu. Ya, tentu ketika kita absen tidak berpuasa karena ibu-ibu mengalami menstruasi dan lain-lain, maka bisa diganti di hari yang lain sebagai bentuk mengkompensasi atau mengganti dari apa yang hilang di waktu bulan Ramadan itu. Bagi yang tidak mampu mengganti, Allah kasih keringanan, hanya cukup bayar fidyah saja, seperti orang tua yang nggak mungkin bisa puasa di hari yang lain, atau seperti orang yang sakit menahun yang nggak jelas kapan sembuhnya, itu boleh diganti di hari yang lain dengan fidyah. Tidak diganti dengan puasa di hari yang lain, tapi dengan fidyah. Kenapa? Karena tidak mampu mengganti dengan puasa. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan tamu tadi ya. Ya, sehingga saya ulang, ini tamu yang kita wajib menghormati gitu. Nah, satu. Yang kedua, apa tadi Bu mengenai bayar hutang diniatkan Senin Kamis. Padahal kan padahal itu kan niatnya sunnah, tapi merasa bahwa itu sekalian gitu Pak. Jadi gini. Kita yang punya hutang puasa di bulan Ramadan, yang anggaplah ini di masa dulu, yang masa jahiliyah atau apalah istilahnya gitu, maka kita berkewajiban menggantinya, tetap wajib berkewajiban menggantinya kalau kita mampu berpuasa di hari yang lain ya. Justru memang saran saya itu memanfaatkan Senin Kemis itu. Tapi niatnya bukan niat puasa Senin Kemis.
tapi niat puasa qadha Ramadan, mengganti puasa Ramadan. Terus begini, Bu. Ada satu kaidah dalam usul fikih itu gini bunyinya, Bu. Likulli waqtin ibadatun wa likulli ibadatin waktun. Setiap waktu itu ada ibadah yang bisa dilaksanakan. Setiap ibadah ada waktunya. Maksudnya gini, ibu puasa qadha hari Senin, tidak usah khawatir, sudah diotomatiskan oleh Allah, ibu dapat pahala puasa hari Senin juga. Ibu niat puasa qadha hari Kamis, tidak usah khawatir, insya Allah ibu dapat keutamaan puasa hari Kamis juga. Kenapa? Karena pada waktu itu ada ibadah yang bisa dikerjakan bersamaan, walaupun tanpa kita niatkan. Itu namanya likuli waktin ibadatun, walikuli ibadatin waktun. Setiap waktu ada ibadah yang bisa kita kerjakan, setiap ibadah ada waktunya, itu namanya. Makanya kata para ulama, Bu, kalau ada orang akikah motongnya di hari tasyrik atau setelah salat Idul Adha, orang yang motong akikah itu dapat 2 pahala, Bu. Pahala akikah plus pahala kurban. Karena pada waktu itu orang yang memotong bahimatul an'am itu disunnahkan. Makanya dia dapat pahala apa? 2, akikah plus kurban. Itu kalau kita merujuk pada kaidah tadi itu. Jadi ibu tetap niatnya puasa qadha aja. Kalau menggabung niat qadha dengan puasa Senin Kamis, boleh nggak Ustadz? Menggabung yang wajib dengan yang sunnah? Ulama beda pendapat. Kalau saya lebih suka tidak digabung. Walaupun saya pernah baca dalam satu literatur kitab itu, saya pernah baca langsung di kitabnya itu bahwa boleh. Ada pendapat yang mengatakan boleh. Cuman untuk kehati-hatian menurut saya jangan digabung lah. Niat qadha saja, nggak usah khawatir, insya Allah dapat keutamaan Senin Kamis itu. Cuman kalau dalam mazhab Syafi'i, Bu, kalau udah kelewat setahun baru bayar, itu harus disertai dengan bayar fidyah. Jadi setiap kali ibu puasa hari itu, ibu bayar fidyah. Walaupun dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ibu nggak usah ambil pusing fidyahnya dulu deh. Yang penting bayar puasanya aja dulu. Soal fidyahnya memang itu ada diskusi di antara para ulama, cuma dalam mazhab Syafi'i begitu memang. Yang penting tobatnya, yang penting sama ganti puasanya. Itu, Bu, ya. Mengenai bagaimana menyadarkan anak-anak. Itu bukan hanya PR ibu, itu PR kita semua. Dimana kadang anak-anak itu memang ya begini deh. Tugas kita menyampaikan ke anak-anak. Kita menekankan ke anak-anak. Dan kita doakan mereka semoga diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah supaya mereka mau melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Bahwa mungkin sebagian masih agak meremehkan. Saya kira semua butuh proses ya. Sebagaimana dulu kita juga berproses, saya kira mereka juga butuh berproses. Sebagaimana dulu kita ingin dimengerti proses kita, ya mereka juga mau dimengerti prosesnya. Doakan terus, ingatkan terus saja, tidak apa-apa. Mungkin belum sekarang, Bu. Tapi siapa tahu nanti ada masa di mana dia sadar untuk melaksanakannya. Gak usah jauh-jauh lah. Ada jamaah saya itu, Bu, dia udah lupa kepada orang yang diutangi itu. Sekian tahun berlalu, tiba-tiba orang datang ke rumahnya. Bu, ingat saya enggak? Ya, ada apa? Saya mau bayar utang. Saya dulu punya utang sama ibu. Saya kemarin pas takziah ada ceramah, ustadznya bahas masalah utang, saya takut, Bu, ini saya bayar itu. Kalau dapat hidayah kan, kalau Allah berkehendak nggak ada yang sulit. Makanya doakan anak-anak kita, ingatkan saja terus. Dan satu lagi, Bu, ya, untuk model tidak hanya anak-anak sih, termasuk bapaknya anak-anak. Itu kalau tipe orang yang nggak bisa dinasihati, jangan dinasihati, tapi ditanya saja. Ditanya saja. Karena ada model orang itu kalau dinasihati itu mental, Bu. Tapi kalau ditanya dia berusaha mikir, berusaha menjawab. Kalau pertanyaannya berbasis akhirat, diharapkan dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir. Sehingga terjadi pembersihan jiwa, tazkiyatun nafas. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Diharapkan terjadi tazkiyatun nafas. Terus diharapkan melek hatinya mau menerima hidayah. Nah, caranya gimana? Kita tanya aja dia. Dek, Kak, mau berapa lama begini? Mau begini terus?
Apa kamu kira kita tidak akan mati? Apa tidak takut masuk neraka? Apa tidak takut dosa? Tanya aja, walaupun kelihatannya dia cuek, tapi sebenarnya dia berusaha menjawab, Bu. Sehingga diharapkan suatu saat ketika dia dalam kesendiriannya mengemukalah pertanyaan-pertanyaan itu, sehingga diharapkan dia tidak hanya berpikir tapi juga berzikir karena pertanyaannya berbasis akhirat. Ngoten Bu nggih? Wallahu alam bisawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Ada lagi Bu, masih ada waktu kalau mau nanya. Nggak ada. Jelas semua nggih atau tidak jelas semua? Ini mau lanjut apa cukup nih Bu? Mau lanjut apa cukup? Ibu bagaimana, mau lanjut atau cukup Ibu? Lanjut benar. Oke. Kalau lanjut, saya lanjutkan nggih. Hadis berikutnya. Hadis berikutnya ini riwayat At-Tirmidzi. Idza kana awwalu lailatin min syahri ramadhana sufidatis syayatinu wa maradatul jin wa ghuliqat abwabun nar falam yufta minha babun wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil ya baghiyasy syarri aqsir wallahu walillahi ini salah walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullal lailatin. Apabila datang awal bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu, termasuk jin-jin yang jahat. Pintu-pintu neraka ditutup dan tidak dibuka satupun pintu neraka itu. Berarti murka Allah ditutup. Alias Allah tidak akan murka pada bulan itu. Saya ulang tadi, kalau sampai ada yang dimurkai Allah di bulan Ramadan, berarti orang itu kebuangetan berarti. Wa futihat abwabul jannah, ditutup pintu-pintu, dibuka pintu-pintu. Wa futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga dan tidak ditutup satupun. Jadi pintu neraka ditutup, tidak dibuka satupun. Pintu surga dibuka, tidak ditutup satupun, dibuka semua. Rahmat Allah tercurah luar biasa. Berarti pada bulan itu potensial masuk surga kita lebih besar Bu daripada potensial masuk neraka. Wa yunadi munadin, ada malaikat yang bagian menyeru Bu pada bulan Ramadan itu. Apa kata malaikat itu? Ya baghiyal khairi aqbil. Orang yang gemar mencari kebaikan atau melakukan kebaikan, teruskan. Ini kesempatan untuk mendapatkan kebaikan. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Orang yang senang mencari keburukan atau berbuat yang enggak baik, stop. Jangan kamu teruskan. Karena hati-hati, ini bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, jangan berbuat maksiat. Kalau mau terjadi segera tobat. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang dinyatakan bebas dari api neraka. Wa dzalika kullal lailatin, dan itu setiap malam. Ini menarik Bu ya. Ada tambahan dalam hadis ini apa Bu? Kalau kita gemar berbuat baik, teruskan, bahkan tingkatkan di bulan Ramadan itu. Kalau kita gemar berbuat yang tidak baik, stop, kata malaikat itu. Jangan kamu teruskan. Kelipatan dosa memang tidak ada, tapi besaran dosa mungkin lebih besar. Karena bulan Ramadan bulan yang sangat mulia. Satu. Yang kedua, di situ ada kata-kata setiap malam ada hamba-hamba Allah yang Allah nyatakan bebas dari api neraka setiap malam, tidak hanya malam Qadar. Semoga kita termasuk di dalamnya Bu ya. Amin. Allahumma amin insyaallah. Makanya mari tidak hanya panjenengan tapi juga saya Bu ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama di bulan Ramadan nanti. Besar harapan kita kepada Allah adalah
semoga kita termasuk yang Allah pilih untuk dijamin bebas dari api neraka. Amin Allahumma amin. Kalau yang jamin Allah pasti selamat sudah. Apalagi namanya Bu Slamet, masih selamat ya, woy. Nah, ngoten nggih. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Besar harapan kita itu termasuk yang bebas dari api neraka. Dan saya ulang, itu ditetapkan oleh Allah setiap malam di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah 185, Bu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan apa, Bu? Al-Qur'an. Makanya ada yang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Nabi itu hampir tiap malam tadarus Al-Quran dengan malaikat Jibril. Sebenarnya di bulan Ramadan itu yang dianjurkan itu, Bu, tidak hanya sekedar membaca tapi tadarus. Tadarus itu apa artinya, Bu? Yang satu baca, yang lain menyimak. Jadi sebenarnya bulan Ramadan itu kesempatan, Bu, untuk kita belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makanya kalau bisa digiatkan tadarus Al-Quran. Oke. Terus kemudian Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan bagi manusia. Dan pembeda antara yang hak dengan yang batil. Dan barang siapa yang mendapati bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Nah, kalau kita misalnya sebagian ibu-ibu ada yang umroh, mendapati bulan Ramadannya di Mekah sana udah duluan puasanya, di sini belum puasa. Ibu jangan bilang ini, loh saya kan orang Indonesia, saya ikut Indonesia, saya nggak puasa, nggak bisa gitu. Di negeri mana ibu berada, ibu puasa. Termasuk pas ibu lagi umroh misalnya, di sana Ramadan duluan, ya udah ibu puasa duluan, nggak apa-apa. Walaupun di Indonesia belum puasa, misalnya, itu misalnya. Yang repot itu saya jawab pertanyaan, ada seorang kawan, seorang ustadz, itu dapat tugas khutbah di daerah India sana lah, saya nggak tahu daerah mana tepatnya, daerah India sana. Dapat khutbah di luar negeri di daerah India, daerah mana saya nggak paham itu, pokoknya daerah sekitar India. Kan ada IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Pokoknya daerah sana lah, saya nggak tahu daerah mana itu. Nah beliau ini cerita saat itu, nanya ke kita itu. Saya ini puasa sudah 30 hari. Sementara di sini sholat idnya itu masih 2 hari lagi. Jadi di situ itu sholat idnya masih 2 hari lagi. Kalau saya puasa sehari lagi, berarti saya puasanya 31 hari. Gimana ini kata dia gitu. Bingung dia. Karena kan di Indonesia dia sudah puasa 30 hari. Di situ Idul Fitrinya 2 hari lagi masih. Pertanyaannya, gimana puasa saya? Apa saya mau puasa lagi besok? Sementara besok belum Idul Fitri. Kalau saya besok puasa, berarti saya 31 puasanya, kata dia gitu. Saya jawab pakai ayat ini. Ayatnya bilangnya apa ini? Barang siapa yang berada di satu negeri dan di situ terjadi Ramadan, maka dia hendaklah berpuasa Ramadan. Ya sudah, sama ngikut negeri situ. Berarti 31. Ya mau gimana? Kalau Anda nggak puasa di situ masih Ramadan. Ya sudah, Anda puasa Ramadan, saya bilang gitu. Ya mungkin dia satu-satunya orang yang puasa Ramadan 31 hari. Karena di bulan Ramadan itu, kalau bulan Hijriah itu usianya kan kalau nggak 29, 30. Kalau Komariah, kalau Samsiah itu bisa sampai 31.
Itu terjadi. Terus kemudian, jadi kalau di bulan Ramadan nanti ditargetkan Al-Qur'annya Bu ya. Ditingkatkan Al-Qur'annya. Pemanasannya dari sekarang. Insyaallah nggih ditarget khatmul Qur'an nggih. Orang sering nanya ke saya, "Ustadz, target khatam apa target paham?" Kalau bisa sih dua-duanya. Ya, caranya gimana? Ya pertama target khatam dulu lah. Terus sisanya mencoba untuk paham. Caranya bagaimana? Ya pelajari tafsirnya. Mungkin nggak bisa semua surah. Misalnya bulan ini saya targetnya surah Al-Baqarah misalnya. Misalnya gitu ya. Tapi sebenarnya Bu, yang diutamakan itu tadarus itu sebenarnya. Tadarus itu. Karena Nabi itu kalau di bulan Ramadan di malam-malamnya itu biasanya tadarus dengan malaikat Jibril. Kadang Nabi yang baca, malaikat Jibril yang menyimak. Kadang Nabi yang menyimak, malaikat Jibril yang baca. Itu namanya apa Bu? Tadarus namanya. Ada juga ini sebuah hadis. Oh, ini masih sama isinya, saya lompati aja. Tadi dikatakan ada satu malam yang lebih baik dari seribu malam. Namanya malam apa Bu? Malam Qadar. Nabi perintahkan kita untuk hunting malam Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Nabi menjelang wafat 20 hari sebelum habisnya 20 hari sebelum Ramadan berakhir itu beliau iktikaf. Itu di tahun di mana beliau wafat ya. Nah, di bulan Ramadan itu ada namanya malam apa Bu? Lailatul Qadar. Allah berfirman di surah Al-Qadar itu bahwa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu Bu, malaikat rahmat dipimpin oleh komandannya malaikat Jibril turun ke bumi Bu. Turun ke bumi. Di antara perintahnya adalah, perintah Allah adalah untuk mereka mengeksekusi takdir umat manusia, termasuk jin, termasuk alam semesta ini. Ingat penjelasan Ibnu Abbas Bu ya. Takdir yang dieksekusi di malam Qadar itu ditetapkan di malam nisfu Sya'ban. Nah, kemarin ibu-ibu yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban bersyukurlah pada Allah, mudah-mudahan takdir kita diperbaiki oleh Allah. Amin insyaallah. Orang itu Bu, kalau berhasil meraih keutamaan malam Qadar, insyaallah setelahnya itu mengalami ledakan perubahan takdir insyaallah. Makanya kita ini terus berharapan baik kepada Allah. Nah, pada malam-malam iktikaf itu masjid acaranya macam-macam. Tadi ada yang tadarus, ada yang baca Quran masing-masing, ada yang kajian ilmu. Nah, beberapa orang mensupport orang iktikaf itu dengan menyediakan sahur dan berbuka. Nggih. Kalau jenengan bisa ambil bagian itu, ambil bagian di situ. Di beberapa tempat saya lihat masjidnya sampai ada tetangganya yang naruh dispensernya di masjid selama iktikaf. Plus kopi-kopinya. Biar yang iktikaf itu kuat melek. Biar kajiannya gayeng. Saya lihat ada yang ngasih mie gelas juga saya lihat itu. Rupanya laris juga itu kalau iktikaf itu, banyak orang yang makan mie gelas untuk menemani iktikaf itu. Itu yang membantu orang-orang iktikaf dengan aneka fasilitas itu sehingga mereka istiqomah iktikafnya, anteng iktikafnya, tenang iktikafnya gara-gara disediakan minuman dan macam-macam itu. Wah, itu yang membantu itu insya Allah dapat pahala yang sama dengan mereka yang iktikaf itu. Dan bayangkan ya, kalau mereka yang di masjid itu mendapatkan keutamaan malam Qadar, maka yang membantu itu juga dapat bagian yang sama dengan yang mendapatkan malam Qadar pada malam itu. Makanya usahakan bantu Bu, acara iktikaf itu kita ambil bagian untuk membantu nggih. Usahakan kita ambil bagian untuk apa? Membantu. Walaupun tadi kalau kita nggak ada uang, kasih tahu yang punya uang. Tuh. Allah juga berfirman,
Di surah Ad-Dukhan ayat 3 itu, Bu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna mundirin. Jadi malam Qadar itu disebut juga oleh Allah sebagai malam yang diberkahi oleh Allah. Maka kesempatan kita untuk mendapatkan barokah itu diantaranya di malam Qadar itu, Bu. Waduh Ustadz, gimana kalau pas malam Qadar kita mudik Ustadz? Enggak, saya enggak mencela. Asalkan saya ingatkan tadi, dalam perjalanan mudik pun usahakan jangan lepas dzikir. Jangan lepas dzikir ya, Bu ya. Ya, syukur-syukur kalau kita punya hafalan Quran, kita murojaah hafalan Quran kita dalam perjalanan. Jangan lepas doa. Kalau bisa jangan lepas puasa juga, walaupun boleh mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Besar harapan kita pada malam Qadar itu terjadi, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu besar harapan kita, karena itu malam yang diberkahi oleh Allah. Waduh gimana Ustadz, pas malam Qadar pesanan nastar masih banyak ini. Saya tidak melarang, yang penting zikir, perbanyak zikir. Oke? Apa zikir apa terserah jenengan, terutama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wahai Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, Engkau senang memaafkan, maka maafkanlah kami. Orang itu, Bu, kalau meraih pemaafan dari Allah, ma'fu dari kata afa, afun dari kata afa itu artinya dicabut sampai ke akar-akarnya, Bu. Jadi orang yang berhasil meraih pemaafan Allah, terutama di malam Qadar itu akan dicabut dosanya oleh Allah sampai ke akar-akarnya. Ada orang nanya ke saya, Bu, Ustadz, emang dosa itu ada akarnya? Saya jawab, di antara nama dosa itu adalah ismun. Ismun itu artinya buntut yang panjang, Bu. Kadang perbuatan dosa itu buntutnya panjang, Bu, kadang. Ada yang berbuntut pada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, penyakit, macam-macam. Kalau malam itu kita meraih pemaafan dari Allah, maka Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Selesai masalah kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami nggih? Makanya upayakan malam itu jangan lepas zikir. Kalau ibu bingung zikir apa, perbanyak Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena itu diantara doa yang sangat utama dibaca pada malam Qadar. Di samping zikir-zikir yang lain. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Inna lillahi fi kulli yaumin utaqa'u minan nar fi syahri Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu laha." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba setiap malam untuk dibebaskan dari api neraka di bulan Ramadan. Dan sesungguhnya bagi setiap muslim ada satu doa yang apabila dia berdoa dengannya, maka Allah akan kabulkan doanya. Ini saya mau terangkan dulu, Bu. Ini hadis riwayat Al-Bazzar dari Jabir bin Abdillah Al-Haytami dalam Mujma'uz Zawaid mengatakan bahwa perawinya thiqah terpercaya. Lihat Jami'ul Ahadits. Saya sampaikan gini, Bu. Ada hamba-hamba yang Allah nyatakan bebas dari neraka setiap malamnya. Semoga kita termasuk di dalamnya, Bu ya. Amin insyaallah. Tambahannya di bulan Ramadan setiap muslim punya satu doa yang doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Dan itu enggak tahu, Bu, yang mana. Saya ulang, Bu ya. Ini dalam hadis ini, hadisnya sahih, Bu. Setiap muslim di bulan Ramadan itu punya satu doa yang dijamin pasti dikabulkan oleh Allah. Cuman masalahnya kan kita tidak tahu, Bu ya, doa yang mana yang dikabulkan oleh Allah. Makanya di bulan Ramadan banyak-banyak doa yang baik-baik. Banyak-banyak doa apa, Bu, yang baik-baik. Karena kita tidak tahu doa mana yang pasti Allah kabulkan di antara doa-doa yang ada itu, yang dipastikan dikabulkan oleh Allah. Semua doa pasti dikabulkan, cuman ini sesuai apa yang kita harapkan itu pasti diiyakan oleh Allah gitu loh maksudnya itu.
Berarti ini lebih mustajabah lagi gitu. Setiap orang yang berdoa itu dia mendapatkan satu di antara 3 hal, dipercepat pengabulannya atau ditunda pengabulannya atau diganti dengan diselamatkan dari musibah setara dengan kebaikan yang dia minta. Hadisnya riwayat Al-Hakim. Nah, ini tipe yang dipercepat lah kira-kira gitu. Makanya banyak doa di bulan Ramadan yang baik-baik Bu ya. Dan kita tidak tahu doa mana yang Allah pilih untuk Allah segerakan dikabulkan pada bulan Ramadan itu. Apa sing butuh-butuh mantu, nggih? Sing butuh besan sing soleh, sing gak cerewet besane, sing gak medit, mantu sing gati gemati, sing soleh muslih atau soliha musliha qurratu ayun, atau mertua yang baik dan bukan mertua yang cerewet, minta yang baik-baik. Misalnya. Di sini nggak ada ini baik-baik semua sini. Yang begitu tempat lain. Dengar-dengar yang ngajari sini orang sini katanya. Buatan nggih. Nah, ini semoga Allah baikkan semua kita Bu ya. Makanya banyakin doa di bulan Ramadan yang baik-baik. Karena Allah pastikan ada satu doa yang Allah kabulkan dan mati dipercepat pengabulannya insyaallah. Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda di dalam hadis At-Tirmidzi. Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya ini hadis hasan. Salah satu la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira wal imamu al-adil wa da'watul mazlum. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah. Pertama, orang yang berpuasa hingga dia berbuka, imam atau pemimpin yang adil, dan doanya orang yang terzalimi. Itu Bu, 3 ini. Orang yang berpuasa, orang yang hingga dia berbuka ya, orang pemimpin yang adil, dan orang yang terzalimi. Jadi selama kita berpuasa, selama kita belum berbuka Bu ya, itu doa kita mustajabah, cepat dikabulkan oleh Allah. Maka manfaatkan betul untuk kita berdoa. Baik, ini kurang 2 menit jam 3. Silakan yang mau tanya dulu ya Bu, silakan kalau ada. Kalau nggak ada mungkin kita cukupkan gitu. Monggo silakan kalau ada. Sekalian doa penutup. Oh nggih, nggak ada yang nanya, nggak ada yang. Masih ada nanya nggak? Udah cukup nggih? Nggih wis ketara wis. Nggih pun sekarang doa nggih, langsung doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin, ya wadud ya ghaffar, ya mujibad da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad was-samad walladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati 'alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin muslimat, mukminin mukminat baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah setiap urusan kami ya Rabb fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, berkailah Sya'ban kami, hinggakanlah kami ke Ramadan dalam keadaan siha wal afiyah, dalam keadaan taat kepadamu dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah kami semua, hinggakanlah kami semua ke Ramadan dalam keadaan siha wal afiyah, dalam keadaan Kau anugerahi kami semua kemauan dan kemampuan untuk taat kepadamu dan kepada Nabi Muhammad SAW secara maksimal dan optimal. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang pada akhirnya lulus sebagai alumnus terbaik Ramadan dengan gelar muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Jadikanlah kami semua keluar dari bulan Ramadan dengan keadaan Kau ampuni dan Kau maafkan. Allahumma ya Allah, anugerahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمة وكاشف الغمة وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz atas tausiah dan kiat-kiat yang diberikan sebagai doa kami dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Semoga kita mendapat pahala yang berlimpah dan keberkahan di bulan suci Ramadan sehingga kita